Rabu 13 Mei 2026. Di ruang sidang pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sebuah tuntutan dibacakan yang menyatakan bahwa Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, dituntut 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 5,68 triliun rupiah. Total efektif kalau semuanya itu tidak bisa dibayar menjadi 27 tahun. Tuntutan untuk seseorang yang umurnya lebih muda dari rata-rata umur anggota DPR dan diseret untuk menghabiskan sisa masa produktifnya di balik jeruji penjara. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa di kasus Chromebook ini jaksa begitu ngotot ingin memenjarakan Nadiem Makarim? Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Kasus Chromebook ini sebenarnya gue sudah membahasnya beberapa kali. Terakhir, gue membahas tentang Ibrahim Arif, konsultan di kasus Chromebook ini. Nah, gue akan tetap menjelaskan, terutama buat yang benar-benar nggak paham sama sekali tentang apa yang terjadi di kasus ini, cuma lebih ringkas. Kalau lu yang pengen tahu lebih lengkap, lu bisa nonton di video-video gue sebelumnya. Intinya begini, antara tahun 2020 sampai 2022, Kemendikbudristek di bawah Nadiem melakukan pengadaan sekitar 1,2 juta unit laptop berbasis Chrome OS, di mana laptopnya itu adalah Chromebook. Ini untuk program digitalisasi pendidikan. Nah, dari jaksa penuntut umum menuntut bahwa Nadiem dengan sengaja mengarahkan pengadaan laptop ini ke Chromebook karena ada investasi Google senilai 786 juta dolar ke Gojek. Kerugian negara sendiri diklaim sebesar 1,56 triliun rupiah dari selisih kemahalan harga Chromebook tersebut, ditambah 621 miliar dari pengadaan Chrome Device Management yang dianggap tidak bermanfaat di daerah 3T. Nah, dari seluruh angka yang dimunculkan oleh jaksa, tidak ada yang lebih mengundang tanda tanya selain dari uang pengganti 5,68 triliun rupiah. Angka 4,87 triliun rupiah itu diambil dari SPT pajak Nadiem tahun 2022, di mana itu adalah nilai saham Gojek saat IPO yang dilaporkan Nadiem ke negara, di mana nilai kepemilikan saham tersebut adalah dari perusahaan yang Nadiem bangun selama 1 dekade sebelum masuk ke pemerintahan. Bukan uang tunai yang mengalir karena dari proyek Chromebook. Nadiem sendiri sudah menjelaskan hal ini di persidangan. Kalau ada yang nonton video sidangnya, Nadiem di situ sudah kasih bukti lengkap dengan dokumen. Tapi jaksa tetap ngotot memasukkannya sebagai uang pengganti kerugian. Nah, gue melihat ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan jaksa di kasus Nadiem ini tidak mengerti cara membaca SPT. Atau kemungkinan kedua, jaksanya mengerti tapi tidak peduli. Dan masalahnya, kedua kemungkinan tersebut sama-sama mengkhawatirkan untuk sebuah institusi yang punya kekuasaan menuntut seseorang 27 tahun penjara. Gue melihat ada sebuah fakta menarik ketika di persidangan Profesor Romli Atmasasmita hadir sebagai saksi ahli. Dia ini bukan sembarang profesor, tapi dia adalah guru besar hukum pidana Universitas Pajajaran, sekaligus ketua tim perumus undang-undang Tipikor itu sendiri. Jadi, orang yang menulis aturan mainnya nih datang dan berkata bahwa permainan di kasus Chromebook ini dilakukan dengan salah. Gua mencatat ada 3 poin dari Profesor Romli. Yang pertama, kerugian negara itu adalah akibat, bukan sebab tindak pidana. Jadi, seharusnya jaksa harus membuktikan niat jahatnya terlebih dahulu, atau yang dikenal dengan istilah mens rea. Baru kerugian negara mengikuti segala konsekuensinya. Bukan
sebaliknya seperti yang sedang dilakukan sekarang, di mana ada kerugian, lalu ditarik mundur mencari siapa yang bisa disalahkan. Poin yang kedua, sebagai menteri yang merupakan penyelenggara negara, andai kata mau menjerat Nadiem, seharusnya dijerat pasal 3 Undang-Undang Tipikor, pasal tentang penyalahgunaan wewenang. Bukan pasal 2 yang berlaku untuk setiap orang. Dan dua pasal ini pada dasarnya punya dua elemen pembuktian yang berbeda secara fundamental. Lalu poin yang ketiga, tidak ada aliran dana langsung. Tidak ada mens rea yang terbukti. Tidak ada bukti mufakat jahat. Separah-parahnya, menurut Profesor Romli, kasus ini seharusnya masuk ke ranah administrasi negara, bukan pidana korupsi. Dan ada undang-undang yang mendukung pandangan beliau ini, yaitu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan tipikor yang menyatakan bahwa jika tidak ditemukan cukup bukti pidana, meskipun ada kerugian negara, perkara dapat dialihkan ke ranah perdata untuk gugatan ganti rugi. Masalahnya, jaksa tidak mengambil jalur tersebut, tapi memilih untuk menuntut 18 tahun penjara plus denda dan uang ganti rugi. Nah, pertanyaan yang lagi banyak ditanyakan tentang jaksa. Kenapa jaksa penuntut umum begitu ngotot dan seperti maksa ingin memenjarakan Nadiem? Di sini kita harus paham di konteks hukum di persidangan, jaksa itu adalah dominus litis, yang artinya adalah raja dari proses perkara. Jaksa punya kekuasaan mutlak untuk memutuskan apakah sebuah kasus dibawa ke pengadilan atau tidak. Nah, kekuasaan yang besar ini datang dengan akuntabilitas yang asimetris. Jadi kalau ada jaksa yang kasusnya akhirnya runtuh di persidangan, which is dia kalah, atau mungkin tuntutannya diabaikan oleh hakim, atau malah konstruksi hukumnya dipertanyakan oleh perumus Undang-Undang Tipikor sendiri, ini semua tidak secara otomatis ada konsekuensi ke karir jaksa tersebut. Resikonya ditanggung oleh terdakwa. Karir jaksa tetap jalan. Nah, lebih jauh lagi, prestasi jaksa itu diukur dari angka. Berapa banyak perkara yang dilimpahkan ke pengadilan? Berapa besar nilai kerugian yang diselamatkan? Berapa besar uang pengganti yang dikabulkan oleh hakim? Semakin besar angka tuntutan, semakin besar angka yang bisa dilaporkan ke atas sebagai keberhasilan, membuat sistem seperti ini mendorong secara tidak langsung ya untuk tidak berhenti. Walaupun mungkin secara fakta konstruksi kasusnya itu lemah. Dan ada satu fakta tentang lembaga ini. Jaksa Agung itu dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi secara desain konstitusional yang gue lihat, mau apapun cara Nadiem maupun tim pengacaranya melakukan pembuktian, mencari bukti-bukti, bahkan mengundang saksi, yang terakhir mengundang para eksekutif dari Google untuk menjadi saksi pun sempat ditolak oleh jaksa karena jaksa tidak mau ada saksi dari Google. Padahal kasusnya ini berkaitan dengan Google, tapi jaksa tidak mau. Ngotot, pokoknya tidak mau. Walaupun akhirnya saksi tersebut tetap bisa bersaksi. Tapi ujung-ujungnya tidak peduli apapun bukti atau saksi yang diberikan oleh terdakwa dan tim pengacaranya. Pokoknya jaksa pengennya Nadiem dihukum 18 tahun penjara plus membayar denda dan uang pengganti. Titik. Nah, kalau memang perspektifnya seperti itu, berarti ya sidang pengadilan itu kan menjadi sesuatu yang cuma formalitas doang aja. Karena terlepas dari apapun itu, ya pokoknya memang pengennya dipenjarain aja ini orang gitu. Sehingga menjadi mengerikan sekali untuk sampai terseret di kasus seperti ini. Nah,
dengan adanya tuntutan 18 tahun penjara ini, apa sebenarnya yang dipertaruhkan? Karena yang gue lihat kasus Nadiem ini sebenarnya bukan hanya perkara Nadiemnya saja, tapi ini sudah perkara lebih dari nasib satu orang. Bayangkan begini, posisi seorang profesional, berbakat, kompeten, ditawari posisi di pemerintahan. Referensi mereka, yang mereka tahu sekarang adalah ada orang yang membangun sebuah platform yang membantu banyak orang, sudah sukses, sudah mendapatkan kekayaan dari bisnis tersebut, mau mengabdi ke pemerintahan, tapi ujung-ujungnya malah dituntut, dikriminalisasi. Sehingga message ke publik menjadi, masuk ke pemerintahan artinya menyerahkan diri kita ke sebuah sistem yang bisa menjadikan setiap keputusan atau setiap kebijakan menjadi dakwaan korupsi kapanpun kalau itu dibutuhkan oleh jaksa penuntut umum. Dan tentu saja ini dilihat oleh orang-orang yang ada di luar Indonesia juga, di mata internasional. Bahkan berita ini sudah masuk ke dalam artikel New York Times. Buat yang nggak tahu New York Times itu apa, New York Times adalah media nomor 1 di Amerika Serikat. Coveragenya internasional. Sehingga di kondisi perekonomian Indonesia yang sedang sulit, di mana kurs rupiah terus melemah terhadap dolar, lalu IHSG sedang turun, banyak investor asing menarik dananya keluar dari Indonesia. Ditambah kasus seperti ini membuat banyak investor tentu saja menjadi ragu. Ngeri amat bisnis di Indonesia, bisa dipenjara. Nah, nanti tanggal 2 Juni 2026 ada pledoi untuk dibacakan. Tim hukum Nadiem punya sekitar 3 minggu berarti untuk menyusun pembelaan. Dari sana gue melihat ada 3 skenario yang terbuka. Skenario yang pertama, hakim akhirnya nanti memberikan vonis jauh di bawah tuntutan jaksa. Nah, lalu skenario yang kedua, ada yang namanya banding. Cuma, kalau sampai ke kasasi, prosesnya ini bakal panjang, bertahun-tahun. Nah, lalu, skenario yang ketiga, abolisi dari Presiden Prabowo. Skenario yang ketiga ini sudah pernah dilakukan ketika kasus impor gula Tom Lembong. Cuma, kalau sampai abolisi ini benar-benar terjadi, narasinya harusnya kita sudah bisa tebak. Akan muncul seorang pahlawan yang bisa dibilang kesiangan. Ini metode racun dan penawar, di mana sering banget dipakai ketika zaman presiden sebelumnya. Prabowo datang sebagai pemimpin bijak yang mengoreksi ketidakadilan yang terjadi. Dan narasi ini kemungkinan besar efektif secara politis. Yang ujung-ujungnya nanti adalah pemilu tahun 2029. Ingin menarik simpati. Simpati yang nanti berujung ke dalam bentuk suara untuk dipilih kembali. Cuma kan gini ya, kalau sampai itu yang memang menjadi skenarionya, artinya seluruh proses persidangan ini dari awal sampai akhir, akhirnya akan terkonfirmasi sebagai sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan hukum. Semuanya ini akan menjadi bagian dari sebuah show, pertunjukan yang bisa di-cut kapanpun ketika dibutuhkan. Dan menurut gue akhirnya ini bukan lagi menjadi sebuah keadilan yang ditegakkan, tapi semacam negosiasi yang menggunakan lembaga peradilan sebagai meja rundingnya. Sehingga kriminalisasi kalau bisa dipakai sebagai alat untuk menekan skenario pahlawan yang muncul di detik-detik terakhir, ini dipakai, menurut gue ya, ini justru malah jauh lebih berbahaya dari kasus Chromebook-nya sendiri. Sebagai penutup, gue mau mengutip kata-kata Nadiem usai sidang tuntutan tanggal 13 Mei 2026. Jadi Nadiem ketika itu bicara di depan media, dan dia bilang kurang lebih begini, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintah. Untuk mencari uang, itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup. Nah, menurut gue kalimat ini bukan hanya
retorika atau omon-omon doang. Karena bagi orang yang punya segalanya, terutama dalam status finansial, bahkan sebelum masuk ke dalam pemerintahan, menurut gua kalau ini dibilang cuma omon-omon doang, ini terlalu dibuat-buat jadinya. Dan inilah yang menurut gue membuat kasus ini sebenarnya sebagai sebuah terasa seperti tamparan. Bukan hanya kepada Nadiem, tapi kepada siapapun yang masih percaya bahwa negara ini masih layak mendapat yang terbaik dari warganya. Selama sistem menghukum orang yang datang dengan niat baik, bahkan membawa inovasi dan kompetensi, tapi malah melindungi orang-orang pemain lama yang sudah terlalu lama di dalam circle pemerintahan, Indonesia akan terus kehilangan orang-orang terbaiknya. Bukan karena mereka tidak mau membantu, tapi karena membantu malah menjadi berbahaya untuk dirinya sendiri. Oke, itu dari gua. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu mungkin punya opini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.